Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan dan kita sampaikan ke junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan umatnya sampai yaumil akhir. Masih dalam topik ulumul Quran dengan tema tentang surah ya, ataupun ayat, susunan ayat dan surah. Adapun definisi daripada ayat menurut Al-Jarqani adalah satu kumpulan kata yang memiliki bagian-bagian tertentu dan terpisah-pisah dalam salah satu ayat Quran. Ya, ini menurut ulama Al-Jarqani. Ya. Dan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ya, sebanyak 6.200. Kalau untuk surah adalah ulama sepakat berjumlah 114 surat. Namun masalah ayat ya, ulama ya sepakat dengan angka 6.200 ayat. Namun penambahannya 6.200 ini masih ada perbedaan pendapat ya. Dari Mushaf Basri ya menambahkan 4 dan 5 ayat. Jadi 6.204 dan 205 ya. Dari Madani awal ya menambahkan 14 ayat. Jadi dari Madani akhir 17 ayat. Dan dari Mushaf Makki ada 20 ayat, Syami 26 ayat. Adapun Himsi 32 ayat dan Kufi atau Kufah 36 ayat. Ini yang masyhur ya. Yang masyhur adalah Mushaf Kufah atau Kufi ya, 36 ayat. Jadi totalnya adalah 6.236 ayat. Ini yang paling masyhur ya. Ya tadi walaupun ada perbedaan pendapat. Dan bagaimana dengan pendapat yang selama ini ya masih keliru ya, kaum muslim dan muslimat yang menyampaikan jumlah ayat yang ada di Al-Quran 6.666 ayat ya. Ini masih banyak pendapat di sekolah-sekolah, lembaga yang menyatakan bahwa jumlah ayat Quran 6.666 ayat. Menurut ulama, ayat berjumlah 6.666 ayat itu hanyalah sebagai penggalan-penggalan ayat ya. Jadi membagi ya 1.000 ayat pertama ya, yaitu tentang perintah. Kemudian 1.000 ayat kedua tentang ayat larangan. 1.000 ayat ketiga ya tentang janji ya atau wa'ad, dan 1.000 ayat keempat tentang ancaman atau wa'id, dan 1.000 ayat berikutnya yang kelima tentang kisah dan khabar ya, khoso atau akhbar ya. Baik. Kemudian 1.000 ayat keenam tentang ibrah dan tamsil, yaitu tentang pelajaran dan perumpamaan. Dan 500 ayat adalah tentang halal dan haram. 100 ayat tentang nasikh dan masukh ya. Nasikh itu ayat yang memang diterima, dan masukh ayat yang dihapus ya. Jadi memang ada ayat-ayat Quran yang turun, wahyu-wahyu yang turun oleh Nabi Muhammad, ada yang terhapus ya, yang sudah disimpan oleh sahabat. Bagaimana cara menghapusnya? Yaitu cara-cara Allah menghapus ayat-ayat yang sudah diturunkan ya. Jadi sudah tidak ada penyesuaian lagi ya. Penghapusan itu bisa karena sahabat ya, ada yang lupa hafalannya, ada juga yang hilang atau terhapus karena tulisannya hilang, atau juga termakan binatang, termakan domba dan seterusnya ya, sehingga terhapus atau masuk ya ayat-ayat itu ya, terhapus. Kemudian yang 66 ayat adalah tentang doa, istighfar dan zikir. Inilah ya bagian-bagian atau penggalan-penggalan 6.666 ayat.
Adapun jumlah kata dalam Al-Qur'an, ya, ada ulama yang menghitungnya, ya. Ada berbeda pendapat, ada yang sampai 76.000, ya. Jadi kata dalam Al-Qur'an maksudnya 76.000, ada yang sampai 79.000. Ya, ini ada perbedaan pendapat, ya. Dan ada juga ulama yang menghitung hurufnya. Nih, Masya Allah, luar biasa ulama dulu, ya. Sampai begitu pedulinya dengan Al-Quran, menghitung jumlah huruf, ya. Jumlah huruf, ya, ada yang menyatakan 304.740, ya. Dan terakhir, ya, ada yang sampai 370.250 huruf. Ya, itulah jumlah huruf keseluruhannya. Dan kenapa terjadi sebab perbedaan perhitungan? Dia dilandasi dari perbedaan penghitungan dari lafaz dan rosam. Ya, rosam adalah kerangka huruf, ya, rosam. Ya. Juga termasuk dalam permasalahan maqtu dan mausul. Maqtu itu kata sambung, ya, yang dihitung 2 huruf. Kayak fa inna ma'al fa-nya dihitung 2 huruf. Fa sama hamzah, ya. Tapi ada ulama itu 1 huruf, ya, kata sambung, ya, atau disebut mausul. Ini yang membuat ada perbedaan, ya, di kata sambung. Nah, di kata sambung maupun juga dari lafadznya maupun rosemnya, ya. Jadi huruf yang berada di pertengahan Al-Quran, ya, ulama, ya, lagi-lagi ulama, ya, menghitung, ya, atau meneliti huruf pertengahan, ya, bukan huruf, katanya dulu, ya, kata pertengahan Al-Quran, di tengah-tengah Al-Quran katanya apa? Wal yatalatof, ya, sudah masyhur, ya, sudah kita paham bersama, yaitu dalam surat Al-Kahfi, wal yatalatof, ya. Namun hurufnya apa? Ya, hurufnya yang pertengahan sekali, Masya Allah, ya, sampai begitu teliti, huruf fa, ya, wal yatalatof. Di fa itulah huruf pertengahan Al-Quran. Kalau kata adalah waliyatalatofnya, ya, Masya Allah, ya. Ya. Demikian ada juga, ya, yang namanya fawasil, yaitu bentuk-bentuk penggalan ayat Al-Quran, ya. Ada yang yang menamakannya mutawaji, yaitu yang kata terakhirnya bersesuaian dalam pola, ya, dan hurufnya sama, ya. Seperti dalam surat Al-Ghasyiyah, fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah, ya. Jadi kata tadi sama, polanya sama dengan menggunakan ya, hamzah, ya, ain dengan ha, ya, ha marbutah. Jadi yang namanya mutawazi. Ada juga ulama berpendapat ada yang mutawazin, ya. Mutawazin yaitu yang kata terakhirnya bersesuaian dengan pola, ya, namun berbeda huruf, ya, berbeda huruf. Nah, contohnya dalam surat An-Naba, wa namarikum masfufah wa zarabiyum mabthusah, ya. Jadi berbeda huruf, ya, tapi terakhirnya sama, ya, dengan menggunakan hak marbutah, ya, marfu'ah, ya, dan mabthusah. Ini disebut mutawazin, ya. Mutawazin yaitu terakhirnya, yang kata terakhirnya bersesuaian dengan pola namun berbeda huruf, ya. Juga ada yang namanya mutaharaf, yang kata terakhirnya bersesuaian tapi berbeda pola, ya. Masih dalam surat An-Naba, ya, ayat 6 sampai ayat 7, ya, kalau tidak salah, ya. Yang bunyinya alam naj'alil arda mihada wal jibala autada, ya, menggunakan da kata tarinya, ya. Jadi kata tarinya bersesuaian dalam pola, ya, tapi polanya tidak sama. Demikian yang kami bisa sampaikan tentang tema ayat atau surah, ya. Semoga ini bermanfaat, ya, tema dengan susunan ayat dan surah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di episode yang akan datang, ya. Barakallahu fikum.